nih. Perkenalkan, nama saya Larasati Hairnisa Rahman dengan NIM 23109117200002 dan teman saya Kayla Faiza Wijaya dengan NIM 23109113200035. Oke, jadi selamat datang ya di podcast kami. Jadi di sini kami akan membahas apa nih, Kak? Yang pertama itu kita akan membahas reproduksi pria, yang kedua reproduksi wanita, dan yang terakhir yang itu fungsi seksual. Oke, baik, langsung kita mulai aja ya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan perkenalan singkat dari kami. Oke nih, apa sih yang membuat Anda tertarik dengan topik ini? Kalau saya sendiri sih, karena banyak orang nih belum paham, Kak, tentang bagaimana proses reproduksi pria berlangsung. Aku juga ingin ini membantu masyarakat lebih mengerti dan lebih memahami tentang kesehatan reproduksi. Kalau kakak sendiri gimana? Setuju banget sih, jadi kita akan membahas tentang apa aja yang perlu dipahami tentang reproduksi pria, mulai dari prosesnya hingga masalah yang mungkin akan timbul. Ya, baiklah. Jadi di sini kita akan mulai nih dengan reproduksi pria. Nah, Kak Kayla bisa jelaskan nggak apa yang dimaksud dengan sperma diproduksi dan bagaimana prosesnya berlangsung? Bisa dong, reproduksi pria itu melibatkan beberapa organ utama seperti testis, epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma itu diproduksi di dalam testis. Terus itu kemudian disimpan di epididymis. Ketika seseorang ingin memiliki anak, sperma ini akan dipompa ke vas deferens dan kemudian ke uretra melalui proses ejakulasi. Nah, itu tuh menarik banget sih guys, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pria. Apa aja sih yang harus dihindari, Kak? Jadi itu untuk dihindari itu yang pertama harus menjaga kesehatan reproduksi pria. Jadi penting untuk menjaga kesehatan umum seperti makanan yang seimbang, terus olahraga secara teratur, terus tidak menggunakan zat-zat yang dapat merusak sperma seperti alkohol dan obat-obatan terlarang. Selain itu, perlu juga dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi masalah sejak dini. Oke, terus bagaimana nih Kak tentang masalah yang mungkin timbul dan apa aja yang perlu diperhatikan? Jadi masalah yang mungkin akan timbul itu berupa infertilitas yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi, trauma, atau penyakit yang tertentu. Juga perlu diingat bahwa usia juga dapat mempengaruhi kualitas dari sperma itu. Oleh karena itu, penting banget nih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara teratur. Oke, terima kasih banyak nih Kak untuk Kak Kayla ya atas penjelasan yang sangat amat jelas dan menarik ya. Bagi para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang topik ini, silakan menghubungi kami lewat sosial media kami ya atau situs web kami ini. Ya, jangan lupa juga nih untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi Anda. Terima kasih kepada semua pendengar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa nih Kak? Yang selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi wanita. Oke, langsung di next ya. Oke, sekarang lanjut kita ke materi reproduksi wanita. Oke, jadi kita akan membahas tentang reproduksi wanita. Yang pertama, kita akan mulai dengan perkenalan singkat tentang diri kita. Jadi, apa yang membuat Anda tertarik dengan topik ini? Kalau saya sih tertarik karena banyak orang yang masih belum paham tentang bagaimana proses reproduksi wanita berlangsung. Saya ingin membantu masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang kesehatan reproduksi wanita. Saya setuju nih Kak. Jadi, kita tuh akan membahas tentang apa saja yang perlu dipahami tentang reproduksi wanita, mulai dari prosesnya hingga masalah yang mungkin timbul. Oke, jadi kita mulai dengan reproduksi wanita. Jadi bisa nggak Kak menjelaskan gimana ovarium menghasilkan sel telur dan bagaimana prosesnya berlangsung? Tentu dong, jadi reproduksi wanita ini melibatkan beberapa organ Kak. Nah, utamanya itu seperti ovarium, terus ada oviduk, rahim, dan serviks. Nah, ovarium ini menghasilkan sel telur nih Kak, yang kemudian dipompa ke oviduk dan akhirnya ke rahim. Ketika seseorang ingin memiliki anak, sel telur ini tuh akan dipompa ke rahim melalui proses ovulasi Kak. Wah, menarik banget ya Kak. Terus bagaimana caranya menjaga kesehatan reproduksi wanita? Apa aja sih yang harus dihindari?
Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita sendiri itu penting banget nih Kak untuk menjaga kesehatan umum seperti makan makanan yang seimbang, berolahraga dan secara teratur, terus tidak menggunakan zat-zat yang dapat merusak sel telur seperti alkohol ya. Itu kan gak baik banget ya Kak, alkohol itu kita sendiri juga semua udah tahu ya. Terus ada obat-obatan terlarang, itu juga gak bagus. Nah, selain itu juga perlu kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi masalah sejak dini. Mungkin kayak kita sering check up ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Seperti itu Kak. Oke, terus gimana tentang masalah yang mungkin akan timbul? Apa saja sih harus dihindari, Kak? Nah, masalah yang mungkin timbul ini berupa infertilitas yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor trauma, infeksi, atau penyakit tertentu juga. Jadi itu tuh kayak suatu hal yang bisa jadi masalah juga Kak. Juga perlu diingat nih teman-teman bahwa usia juga tuh dapat mempengaruhi loh kualitas sel telur kita. Jadi misalnya kita nih semakin tua kan mungkin sel telur dari ovarium kita tuh mungkin mulai tidak kuat lagi lah ibaratnya kan, karena kita udah tua ya. Jadi oleh karena itu nih penting untuk kita melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara teratur. Oke, terima kasih banyak Kak atas penjelasan yang sangat jelas dan sangat menarik. Bagi para pendengar, jika memiliki pertanyaan atau ingin tahu tentang lebih banyak tentang topik ini, silakan hubungi kami melalui media sosial atau situs web kami. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi kamu. Terima kasih semua kepada semua pendengar. Kami sampai jumpa sampai podcast selanjutnya. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan membahas apa nih Kak? Yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi seksual. Nah oke Kak, tapi kan terakhir kita akan membahas tentang fungsi seksual ya. Jadi nanti jangan kalian skip dulu ya, karena di akhir nanti kita akan lebih banyak membahas tentang materi-materi yang udah kita bahas. Nah, materi-materi yang pertama tadi itu kita tuh cuma merangkum supaya teman-teman semua lebih mudah memahami. Mungkin di durasi yang akhir-akhir tuh kita akan lebih banyak menjelaskan nih bagaimana tentang ini dan itunya, organ-organnya apa aja, terus cara-caranya seperti apa. Mungkin itu bisa jadi bahan belajar juga ya Kak untuk kita semua. Bener banget Kak, jadi jangan sampai di skip. Iya, oke kita next ke berikutnya. Oke semua, kita kembali lagi ke podcast. Jadi di sini kita akan membahas apa nih Kak? Kita akan membahas tentang fungsi seksual. Ya benar sekali, di sini kita akan membahas fungsi seksual. Tapi yang pertama-tama kita mau perkenalan singkat dulu nih. Jadi apa sih Kak yang membuat Kakak ini tertarik banget dengan topik ketiga ini? Jadi saya tertarik banget nih karena banyak juga orang yang masih belum paham tentang bagaimana fungsi seksual berfungsi dalam tubuh manusia. Jadi saya ingin membantu masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang kesehatan seksual. Bener Kak, aku setuju banget nih apa aja yang akan kita bahas dan perlu kita pahami tentang fungsi seksual, mulai dari prosesnya hingga masalah yang mungkin timbul juga nih. Nah, langsung kita mulai aja ya semua. Jadi di sini tuh kita mulai dengan definisi dan fungsi seksual secara umum. Nah, Kakak sendiri bisa nggak menjelaskan apa itu fungsinya seksual dan bagaimana cara kerjanya? Bisa dong. Jadi fungsi seksual itu proses biologis yang ngelibatin sistem reproduksi dan sistem saraf. Jadi fungsi utamanya itu untuk mempertahankan spesies melalui proses reproduksi. Namun fungsi seksual juga dapat berhubungan dengan kebutuhan emosional dan juga psikologis manusia. Oh gitu ya Kak. Jadi fungsi seksual itu berhubungan banget ya dengan kebutuhan emosional dan psikologis manusia. Betul banget, ini sangat berkaitan. Iya, jadi kalau itu berarti itu bisa ngebuat kita kayak, iya sih, biasa kan kalau orang-orang yang kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi itu akan lebih kena gak sih ke psikisnya Kak? Iya, bisa banget kena itu. Iya, kayak banyak kan guys, ada kayak kita sempat dengar juga dari dokter yang menjelaskan tentang
peristiwa yang mungkin pernah dia alami tentang seksual kayak dari orang-orang atau pasien-pasiennya. Jadi yang kita dengar yang tadi tuh apa ya Kak waktu materi yang dibahas itu ya? Yang pertama itu yang kena itu pertama kayak lesbian gitu Kak. Lesbian gitu ya. Iya. Terus ada juga tuh Kak yang aku dengar tentang yang apa sih yang dimasukin itu Kak. Oh jadi kalau ada orang masuk ke penjara lalu dia nggak bisa menyalurkan hasrat seksualnya, jadi dia menggunakan alat seperti mutiara kecil-kecil gitu dinamakan gotri, dimasukkan ke dalam alat reproduksinya gitu Kak. Iya, itu bahaya banget ya. Dan mereka tuh mungkin aja pasti setelah keluar dari penjara bakal minta ke dokter untuk membedah dan mengeluarkan itu karena mereka sendiri nggak berani guys. Itu bahaya banget ya. Makanya di sini tuh kita harus tahu banget nih fungsi seksual, definisi tentang seksual tuh bagaimana biar kita tuh lebih kayak ya kalau dalam Islam itu kan hal seperti itu ketika kita melakukannya kita sudah terhubungan secara sah ya suami istri gitu. Nah di sini kita akan bahas juga nih. Oke, jadi itu menarik banget ya untuk cara menjaga kesehatan seksual. Dan apa aja sih Kak yang harus dihindari? Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit seksual itu penting banget nih untuk menjaga kesehatan umum seperti makan makanan seimbang, olahraga yang secara teratur, dan juga tidak menggunakan zat-zat yang dapat merusak kesehatan seperti alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Selain itu, perlu juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi masalah sejak dini seperti pemeriksaan HIV dan HPV. Oke, benar banget ya. Jadi kita tuh harus menjaga kesehatan seksual guys. Dan kita juga harus mendeteksi masalahnya sejak dini. Bahaya banget ya Kak kalau kita kena HIV atau HPV. Tapi guys, kalau menurut aku sendiri ya, orang yang terkena HIV itu tidak bisa dikatakan harus dihindari banget ya. Mungkin kita bisa ya Kak menjaga jarak, tapi kan kita tidak harus mendiskriminasi orang tersebut ya. Karena penyakit seksual seperti HIV itu guys, kita tuh bakal tertular jika ada kontak fisik darah dengan darah. Semisalnya nih Kak, aku nih terkena penyakit, nauzubillah min zalik ya, aku terkena penyakit. Kakak ini sekos sama aku dan kakak make sikat gigi aku. Kita kan kalau sikat gigi nggak tahu ya Kak bakal darah apa enggak. Nah aku sikat gigi, kakak make, itu bisa. Tapi guys, kalau misalnya kita minum di cangkir yang sama selagi misalnya dia sehat-sehat aja, it's okay, itu nggak apa-apa guys gitu Kak. Yang pernah aku dengar pembahasan tentang HIV, mungkin itu juga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Jadi orang yang terkena penyakit itu tuh seharusnya kita support terus guys, karena pasti mental mereka kena juga kan. Betul banget, pasti psikologisnya juga jadi down kan, karena Iya. pasti merasa kayak ini gak bakal sembuh nih. Iya, minum obat HRV setiap hari juga ya. Jadi ya itu guys. Oke, menarik banget nih ya tentang untuk menjaga kesehatan seksualnya dan yang untuk mendeteksi masa sejak dini. Selanjutnya tuh bagaimana sih Kak tentang masalah yang mungkin timbul? Apa aja sih yang perlu diperhatikan nih? Jadi masalah yang mungkin timbul itu berupa infeksi menular seksual seperti IMS, kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga masalah psikologi terkait seksualitas. Jadi penting banget nih untuk menggunakan pelindung dan melakukan komunikasi yang baik dengan pasangan. Oke, jadi masalah yang timbul itu bisa infeksi ya. IMS itu penyakitnya tuh aku pernah dengar nih Kak. Rasanya tuh seperti mungkin kencingnya kayak sedikit apa sih kalau bahasa Indonesianya? Namanya itu kencingnya bernanah. Iya, yang ayang-ayangan gitu. Kalau kencing tuh yang kayak ngilu gitu guys, kayak gitu rasanya ya. Makanya itu kita harus menjaga banget ya guys. Kalau bisa hindari hal-hal seperti itu. Kita mungkin makanya di sini kita edukasi ke kalian juga ya untuk menghindari hal seperti itu. Apalagi untuk ya zaman sekarang anak-anak muda itu sepertinya di Indonesia ini udah lumrah ya terkadang. Jadi kayak kita harus membangun Indonesia lebih maju lagi guys. Pemikirannya jangan mentok di situ aja. Kalian kalau mau melakukan hubungan seperti itu pikirannya harus ke depan dulu, nggak boleh langsung aja kayak mungkin sama-sama suka. Jadi penting banget juga guys, seperti kita tuh nggak harus pacaran ya, itu kan dalam Islam juga nggak baik ya. Kayak itu bakal membuat hawa nafsu kita itu meningkat. Apa sih Kak bahasa kedokterannya nih? Seperti apanya yang meningkat?
Jadi yang hormon itu akan meningkat ketika wanita dan pria disatukan. Mungkin itu dari dokternya juga sempat dijelaskan jika parfum yang terlalu wangi juga dapat meningkatkan gairah pria. Iya. Jadi kita kalau keluar pakai parfum seadanya aja ya, pakai deodoran secukupnya aja. Yang penting nggak bawa badan itu udah oke guys. Jadi itu nggak akan menimbulkan hal-hal hawa nafsu dari pria-pria yang mungkin tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Jadi kita lebih menjaga diri kita sendiri. Oke kak. Jadi udah selesai tentang faktor timbulnya. Di sini kita udah selesai membahas tentang yang masalah seksual ini ya guys, definisi seksual tadi. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas penjelasannya yang sangat menarik juga. Bagi para pendengar lagi nih yang memiliki pertanyaan atau ingin lebih tahu nih tentang apa yang kita bahas ini, boleh deh langsung aja hubungi kami melalui sosial media kami guys. Oke, di sini mungkin di next ini kita akan kayak mungkin ngobrol-ngobrol aja ya tentang mungkin kasus atau masalah yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari juga. Jadi jangan di skip ya, ditonton terus guys. Next. Hai, halo semua. Jadi di sini kita akan lanjut podcast kita ya kak. Mungkin di sini kita akan lebih mendalam lagi tentang materi yang akan kita bahas. Oke, jadi di sini tuh kita akan membahas tentang anatomi sistem reproduksi pria duluan ya kak. Nah, sistem reproduksi pria ini merupakan kesatuan dari beberapa organ nih kak yang mempunyai fungsi dan aktivitas terkait dengan fungsi reproduksi, yaitu menghasilkan spermatozoa. Nah, fungsi endokrin juga nih, yaitu menghasilkan hormon androgen. Lalu dan fungsi seksual dalam rangka proses hubungan seksual. Oke, secara umumnya nih menurut kakak apa? Oke, secara umumnya pada sistem reproduksi pria itu terdapat beberapa organ nih. Yang tuh yang pertama tuh pada penis, testis, terus termasuk skrotum yang ngebungkus testis itu sendiri, terus ada kelenjar seks aksesori yang terdiri dari kelenjar bulbo-utralis. Terus ada prostat dan vesicula seminalis dan juga saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vas deferens dan juga uretra. Iya guys, selain organ utama tersebut masih ada juga nih organ lain berupa ada arteri juga ya kak. Ada vena, pembuluh darah, limfa, serta saraf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penis nih. Menurut kakak, penis itu apa sih? Jadi penis itu salah satu organ dalam sistem reproduksi pria nih kak, yang memiliki fungsi menjadi alat untuk beraktivitas seksual pada peristiwa hubungan seksual yang ditandai dengan penetrasi penis ke dalam vagina. Jadi ini tuh menjadi tempatnya lewat urin juga ya kak, dan cairan sperma karena adanya uretra. Nah, penis secara anatomis ini memiliki bagian akar dan bagian tubuh nih kak yang melekat pada lengkungan kemaluan atau krura, dan bulbus yang melekat pada membran perineum atau glendong. Oke, setelah itu mungkin kita akan lanjut membahas tentang organ ya guys. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hormon ya guys. Nah, untuk hormon sendiri kita akan membahas tentang hormon testosteron pada pria. Menurut kakak, salah satu fungsi testis itu apa sih kak? Yang fungsi testis itu menghasilkan hormon, itu namanya androgen guys. Dia tuh memproduksi spermatozoa dan juga proses spermatogenesis. Nah, pria ini tuh menghasilkan hormon ini guys, berasal dari korteks adrenal dan testis. Nah, wanita juga menghasilkan androgen loh kak, yang diproduksi oleh beberapa korteks adrenal dan ovarium. Menghasilkan hormon itu adalah fungsi dari endokrin dari testis, sedangkan menghasilkan spermatozoa adalah fungsi eksokrin dari testis. Nah, androgen itu sebagai hormon setelah diproduksi testis selanjutnya akan mempunyai reseptor hormon androgen. Nah, organ tubuh manusia selnya itu mempunyai reseptor nih kak, androgen atau berbagai bentuk androgen seperti testosteron, dihidrotestosteron, ternyata sangat banyak banget. Terus penelitian ada juga menunjukkan bahwa selain organ reproduksi yang menjadi organ target utama dari androgen, tercatat nih kak berbagai organ dari sistem tubuh lainnya juga menjadi target organ hormon tersebut. Misalnya ada otot, terus ada
otak, tulang, pembuluh darah, ginjal, terus ada saluran pernapasan juga. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi androgen dan tidak lepas dari peran hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH dan luteinizing hormone atau LH yang berasal dari hipofisis anterior. Nah Kak, kita ini ini banget ya terkait dengan hipotalamus sendiri ya. Jadi teman-teman, hipotalamus itu nama angkatan kita, angkatan 2023. Oke. Jadi selanjutnya ini boleh deh kakak yang jelasin gimana menurut kakak. Oke, selanjutnya itu setelah diproduksi dan digunakan oleh berbagai organ tubuh, hormon androgen akan dimetabolisme di hepar, terus dibuang melalui urin. Terus hormon androgen ini disintesis di namanya sel Leydig testis maupun di korteks adrenal yang mempunyai bahan dasar dan proses yang sama. Gitu. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang produksi testosteron. Nah Kak, produksi testosteron ini juga diketahui juga dipengaruhi oleh faktor usia nih Kak. Saat usia janin pada usia kehamilan ibunya 8-9 minggu, maka sel Leydignya testis ini sudah memproduksi testosteron saat bayi, hingga usia anak-anak kadar testosteron sangat rendah sehingga fungsinya belum aktif. Jadi cuma sekedar aja ada. Nah, keadaan ini tuh berakhir saat seorang laki-laki mengalami masa pubertas. Nah, kadar testosteronnya itu guys akan mengalami lonjakan tinggi nih dibandingkan saat usia bayi dan anak-anak. Nah, selanjutnya testosteron akan mengalami lonjakan produksi. Nah, menurut kakak sendiri, fungsi reproduksi itu apa sih kak? Oke, yang pertama fungsinya itu perkembangan dan pertumbuhan organ reproduksi pria. Terus yang kedua itu ada proses penurunan testis. Yang ketiga ada tanda kelamin sekunder. Yang keempat ada perkembangan dan pertumbuhan kelenjar aksesoris pria dan spermatogenesis. Terus tuh ada fungsi non reproduksi, yaitu mempengaruhi pertumbuhan otot dan tulang buat laki-laki. Terus ada mempengaruhi tekstur kulit, jadi dia lebih keras gitu kayak kulit badak. Terus ada mempengaruhi pertumbuhan rambut kelamin, ketiak, kumis, dan juga jenggot. Terus ada mempengaruhi fungsi kognisi dan memori, mempengaruhi kondisi psikologis atau emosi. Terus ada dia mempengaruhi pembentukan eritropoietin, terus ada mempengaruhi metabolisme lemak tubuh dan fungsi pembuluh darah. Gitu Kak. Nah gitu guys. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung akan bahas nih guys tentang anatomi dari reproduksi wanita. Oke guys, jadi kita akan langsung next ke pembahasan tentang anatomi sistem reproduksi wanita. Oke, kakak Kaila akan membacakan untuk kalian penjelasannya ya. Jadi sistem reproduksi wanita itu merupakan bagian tubuh yang mungkin wanita untuk melakukan hubungan seksual, berreproduksi, dan mengalami siklus menstruasi. Jadi pada dasarnya fungsi utama organ reproduksi itu untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Jadi saat perkembangan janin, organ reproduksi itu akan menghasilkan kurang lebih berapa Kak? Sebanyak berapa? Sebanyak ada sekitar 300 atau bisa sampai 6 juta ya. Banyak banget ya guys. Terus itu jumlah ovum pada wanita akan terus menurun seiring dengan bertambahnya usia dan setiap siklus menstruasi terjadi. Betul. Ini karena kuantitas serta kualitas sel telur ini, maka kesuburan wanita pun akan ikut menurun seiring dengan pertambahan usia hingga mencapai masa menopause. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi sistem reproduksi wanita. Jadi di bagian reproduksi wanita ini ada bagian eksternal dan internal. Jadi kita awalnya akan membahas tentang eksternal. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang labia majora. Labia majora ini atau yang dinamakan bibir besar. Ini tuh bagian paling luar nih Kak dari sistem reproduksi wanita yang memiliki fungsi untuk apa nih Kak? Untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar. Ya betul sekali. Dan dia akan melindungi dari infeksi. Terus tuh ketika masa pubertas, kulit dari labia majora akan ditumbuhi rambut-rambut. Ya, terus dia akan menghasilkan minyak juga untuk mencegah zat asing ke dalam organ reproduksi dari wanita. Yang kedua ini labia majora. Kalau yang
labia minora. Kalau yang tadi kan labia major itu yang besar, sekarang itu bibir kecil. Ini organ untuk apa nih Kak? Minora itu adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Nah, organ ini tuh terletak pada terdapat di dalam labia majora dan mengelilingi bukan ke vagina, tapi dia tuh serta ke utera, saluran yang berfungsi untuk membawa urin keluar tubuh Kak. Nah, jadi kulit labia minora ini memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun pembengkakan. Selanjutnya yang itu ada klitoris. Klitoris itu tonjolan kecil di antara labia minora, terus dia menjadi titik rangsang ketika saat berhubungan seksual juga. Itu dia memiliki sekitar 8.000 ujung saraf nih Kak, banyak juga ya, sehingga membuat sangat sensitif terhadap rangsangan. Lalu yang keempat ada kelenjar Bartholin. Ini nih organ reproduksi wanita terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya itu untuk melakukan cairan nih Kak, atau lendir guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Lalu yang kelima ini merupakan bagian luar dari vagina, yaitu menjadi tempat. Jadi selain itu, lubang ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Yang selanjutnya itu ada hymen. Hymen itu apa nih Kak? Hymen itu, setahu aku Kak, hymen itu adalah selaput darah wanita. Jadi guys, di nanti misalnya nih, gini Kak, kalau ada orang yang baru berhubungan seksual, biasa hymennya itu baru pecah. Tapi ada juga beberapa orang yang hymennya itu udah pecah duluan karena terlalu elastis. Itu dinamakan kalau baru pertama kali berhubungan intim itu dia akan meluruh darahnya itu ya Kak? Iya, tapi nggak harus juga, nggak bukan berarti orang yang baru melakukan hubungan seksual juga terdapat hymennya, karena terkadang enggak. Ya, terkadang dia nggak punya juga. Iya, jadi itu tuh tidak bisa dipatok ukur untuk sekarang, di masa sekarang, kalau sebagai perempuan itu masih bahasanya itu seperti apa, masih virgin atau enggak ya. Kalau dulu itu sebagai patokan ya Kak? Iya, patokan banget. Aduh. Selanjutnya itu ada bagian internal. Yang pertama itu ada vagina. Vagina itu berbentuk seperti tabung nih, berotot yang menghubungkan antara leher rahim dengan bagian luar dari tubuh. Lebih tepatnya organ ini terletak di bagian kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Yang kedua ini ada rahim atau uterus. Ini merupakan organ berongga berbentuk menyerupai buah pir. Begini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Jadi tiganya apa Kak? Tiga nih ada tuba fallopi nih Kak. Ini tuba fallopi ini 2 saluran kecil masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Ini tuba fallopi ini bertugas sebagai apa nih Kak? Tugas fallopi itu bertugas sebagai tempat nih guys berjalannya sel telur atau ovum nih dari ujung tuba fallopi atau infundibulum terus menuju ke rahim. Nah, selain itu tuba fallopi juga akan menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur. Nah, dengan sperma guys. Jadi nantinya sel telur yang telah dibuahi ini akan dibawa dan menempel atau implantasi pada lapisan dinding rahim wanita. Oke, selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggul serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Jadi dia ini memiliki fungsi untuk memproduksi ovum, hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Itu adalah indung telurnya. Oke guys, jadi pembahasan kita mengenai reproduksi pria, reproduksi wanita dan fungsi seksual udah sampai di sini aja. Tapi menurut kakak nih, apa yang kita bahas ini udah bisa dimengerti sama teman-teman belum? Menurutku sih udah ya Kak, tapi harus tetap dipelajari lagi dari benar banget. PPT sebelum yang kita pelajari sebelumnya kemarin itu ya Kak. Iya, apalagi dari orang awam yang belum tahu banget ya Kak. Mungkin penjelasan kita, makanya di scene yang pertama tuh kita membahasnya nggak yang ini banget Kak, biar orang yang menonton di awal itu lebih mengerti dan memahami. Dan di scene yang terakhir ini kita lebih membahas kayak lebih dalam lagi, biar kayak kalian juga tahu apa yang kita pelajari gitu. Dan juga jadi lebih memperjelas memperjelas gitu. Oke guys, sekian mungkin gitu aja ya Kak. Iya, betul. Hari ini kita buat podcastnya.
Semoga semua yang nonton selalu diberikan keberkahan, sehat selalu, dan selalu bahagia. Oke guys, sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Aku Larissa Tiharsah Rahman dan Aku Kayla Fadli Jaya. terima kasih dan sampai jumpa.